saya dalam keputusan kongres partai. Makanya banyak yang selalu mau memutarbalikkan, mau menggoreng-goreng. Mengapa PDI diam saja, tidak pernah mau mencalonkan seseorang, bla 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 bla. Kalian siapa yang membuat manuver? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki. Soal spekulasi yang beredar selama ini bahwa KIB akan mengusung Pak Ganjar Pranowo, saya kira ini tentu sangat tidak relevan. Karena dari sejak awal, pertama proses pembahasan Capres-Cawapres masih belum dilakukan di KIB. Di internal KIB sendiri sesungguhnya banyak atau ada ya kader-kader yang memang mumpuni untuk menjadi calon presiden. Ini kan jadi menarik sebetulnya konstelasi. Nah, PDI Perjuangan sendiri gimana? Sampai hari ini sih menurut saya memang internal PDI Perjuangan ini lebih cenderung untuk mencalonkan Mbak Puan Maharani sebagai calon presiden. Apa tujuannya? Apakah hanya menang saja? Mungkin juga tidak. Bagaimana yang disampaikan oleh Ketua Umum kami Pak Erlangga Hartarto dan juga disampaikan oleh para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Bersatu, bahwa kita memiliki banyak kader secara internal. Partai Golkar sendiri telah secara resmi akan menjadikan Pak Erlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Sekjen Partai Golkar minta maaf ke PDIP usai statementnya saat pembukaan Rapimda Sumut. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ludwig F. Paulus meminta maaf ke PDIP terkait ucapannya soal bentrok di internal PDIP. Ludwig mengatakan pernyataan tersebut dikutip dan dijadikan pemberitaan oleh salah satu media massa. Ia mengaku pernyataan itu bukan menyebutkan adanya keributan di internal PDIP usai lembaga survei merilis hasil elektabilitas Ganjar Pranowo berada di atas Puan Maharani. Melainkan kata Ludwig untuk memberikan contoh terhadap jahatnya perang opini yang dihasilkan dari lembaga survei. Menurut Ludwig, berita tersebut membuat kader PDIP bertanya kepadanya tentang keributan yang dimaksud. Wakil Ketua DPRD RI itu pun menyampaikan permohonan maaf kepada PDI Perjuangan. Ludwig mengaku hubungannya dengan PDIP selama ini tidak sangat baik. Ludwig mengaku hubungannya dengan PDIP selama ini sangat baik. Di hadapan Jokowi, Oso tegaskan tidak dukung Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaodang atau biasa disapa Oso menegaskan agar tidak menyatakan mendukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Menurut Oso, informasi terkait dukungan terhadap Anies merupakan hoax. Hal ini disampaikan Oso di hadapan Presiden Joko Widodo yang menghadiri acara puncak hari ulang tahun ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Rabu 21 Desember 2022. Selain Jokowi, hadir juga Wakil Presiden Kiai Ma'ruf Amin. Oso mengatakan pidatonya dipelintir seolah-olah dirinya mendukung Anies, lalu disebarkan ke media sosial. Dia kecewa dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanipulasi pidatonya. Selain dihadiri Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Ma'ruf Amin, serta acara HUT Hanura ini dihadiri juga oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qumas, Menseknek Praktikno, dan Wamenak Zainud Tauhid. Hadir juga perwakilan partai-partai politik seperti Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekjen Partai Golkar Ludwig Friedrich Paulus, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan M. Arwani Tomafi, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, dan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Isyana Bagus Oka. Sebelumnya, Sekjen DPP Partai Hanura Kodratsah mengatakan Oso tidak pernah mengeluarkan pernyataan maupun deklarasi untuk mendukung Anies Baswedan. Hanura dan Oso, kata dia, sedang menunggu arahan Presiden Joko Widodo soal Capres dan Cawapres di Pilpres 2024. Diberitakan video berisi narasi Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabtaodang, mendukung Anies Baswedan sebagai Capres viral di media sosial. Sebenarnya dalam video yang beredar di berbagai platform media sosial tersebut, Usman Sabta hanya berbicara pentingnya pemimpin yang dapat meneruskan pembangunan dan program baik pemimpin sebelumnya, termasuk keberpihakan pemimpin nasional kepada daerah. Survei Capres SMRC, Ganjar Pranowo masih peringkat 1, Anies Baswedan merangsek.
Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan bahwa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih menduduki peringkat pertama sebagai calon presiden 2024 dengan suara sebesar 33,7%. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan dari Mei 2021 ke Desember 2022, suara Ganjar meningkat dari yang sebelumnya 25,5%. Adapun peringkat kedua ditempati oleh capres usungan Partai Nasdem Anies Baswedan. Bekas Gubernur DKI Jakarta tersebut meraup suara sebesar 28,1%, alias meningkat dari yang sebelumnya 23,5% pada Mei 2021. Sementara itu, suara capres usungan Gerindra yang juga ketua umum partai tersebut, Prabowo Subianto, mengalami penurunan. Pada Mei 2021, Prabowo masih memimpin dengan suara sebesar 34,1%. Namun pada bulan ini, Menteri Pertahanan tersebut hanya meraup suara sebesar 26,1% dan menempati peringkat ketiga. Kendati demikian, Denny mengatakan ketiga bakal capres tersebut belum ada yang meraup suara di atas 50%. Oleh sebab itu, hingga saat ini, Denny mengatakan gelaran pemilihan presiden 2024 akan berlangsung 2 putaran. Denny menuturkan dari perbandingan hasil survei pada Mei 2021 hingga Desember 2022, perubahan preferensi pemilih tertangkap jelas. Anies Baswedan menyalip posisi Prabowo Subianto, namun Ganjar Pranowo masih memimpin. Tapi kata Denny, posisi Ganjar di peringkat 1 belum bisa dibilang aman. Pasalnya Anies membuktikan bisa menyalip Prabowo di peringkat kedua. Survei SMRC ini digelar pada 3-11 Desember 2022 melalui wawancara tatap muka. Responden survei sebanyak 129 orang dipilih dengan metode multi-stage random sampling. Sementara itu, margin of error hasil survei sebesar kurang lebih 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%.